Lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia menyebabkan ketersediaan oksigen medis di pasaran relatif berkurang dan harganya juga naik secara signifikan. Pemerintah mengklaim saat ini sudah dilakukan konversi oksigen yang biasa digunakan untuk kebutuhan industri menjadi prioritas untuk kebutuhan medis. Doni, warga Kelurahan Sudimarajaya, Tangerang Selatan ini belakangan sibuk mencari oksigen medis untuk ibunya yang saat ini tengah menjalani isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Setelah bertanya ke penjual oksigen medis di apotik, ia akhirnya memutuskan membeli oksigen kalengan untuk berjaga-jaga apabila dibutuhkan karena harga tabung oksigen medis mahal. Tabung oksigen ukuran 1 meter kubik dijual 3,9 juta rupiah dan yang ukuran 6 meter kubik dijual 6,8 juta rupiah. Sekalinya nanya, yang kecil aja bisa sampai 3,9. Terus yang gede itu, kata kalau pedagangnya mending yang gede sekalian mas. Tapi harganya sampai 6,8, 6,9, hampir 7 juta. Kaget juga, makanya waduh. Ya udah akhirnya masih nyari, akhirnya belilah itu yang kecil, oksigen kalengan. Lonjakan kasus COVID-19 akibat varian Delta juga menyebabkan ketersediaan oksigen medis di rumah sakit otomatis berkurang. Karena banyak pasien yang dirawat, baik di ruang isolasi atau di ruang intensive care unit. Untuk mengantisipasi kekurangan stok tabung oksigen medis berbentuk gas, Rumah Sakit Haji Jakarta Timur menggunakan instalasi tangki oksigen liquid yang dinilai lebih efisien dibandingkan oksigen berbentuk gas. Biaya operasional oksigen liquid lebih murah dan tekanannya lebih stabil sehingga cukup aman diberikan pada pasien COVID-19. Jujur saja kurang, jadi kadang-kadang bisa tercukupi hanya 100 tabung per hari. Sedangkan pasien-pasien COVID saat ini hampir mungkin sekitar 60-70% pasien membutuhkan oksigen. Berbeda sekali dengan keadaan beberapa bulan yang lalu. Jadi karena sekian banyak pasien yang membutuhkan oksigen, tentu ketersediaan oksigen harus ada di rumah sakit. Dengan hanya ada 100 tabung misalnya per hari, kami mengusahakan terbantukan dari liquid. Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuono mengatakan, untuk mencukupi kebutuhan dan ketersediaan oksigen medis secara nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perindustrian melakukan kerjasama untuk melakukan konversi oksigen yang biasa digunakan untuk kebutuhan industri menjadi prioritas untuk kebutuhan medis. Jadi kita melakukan rangkaian usaha tersebut dan itu sudah kita kerjakan sehingga saat ini kita sudah bisa menghasilkan sekitar 1.446 ton oksigen di Pulau Jawa dan Bali yang kita bisa gunakan untuk memasok kebutuhan oksigen yang meningkat di Pulau Jawa dan Bali ini. Menurut Dante, pemerintah juga memberikan alat oksigen konsentrator untuk menghasilkan oksigen secara mandiri. Alat ini telah menghasilkan 3.000 ton oksigen dan telah didistribusikan di seluruh wilayah Pulau Jawa dan Bali, serta di daerah lain yang sedang mengalami lonjakan kasus COVID-19 atau daerah yang sulit dijangkau oleh mobilitas angkutan oksigen medis. Kementerian Kesehatan mencatat sebelum terjadi pandemi COVID-19, pemakaian oksigen medis rumah sakit di Pulau Jawa dan Bali secara normal sekitar 400 ton per hari. Saat terjadi lonjakan kasus akibat varian Delta 2 bulan terakhir, kebutuhannya meningkat 5 kali lipat menjadi 2.336 ton per hari. Arman Helmi, Septiadi Pradana, Jakarta.